Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atla'al hilala fi kulli syahrin marrah. Farahun nasu wa ja'aluhu li kulli syahrin alamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah, jamaah yahfazukumullah. Alhamdulillah, pada masa ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya di tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah. Kita berharap kepada Allah, asallahu an yaj'alana minal abidina sholihina fi syahri Ramadan. Semoga kita berharap kepada Allah sebagai hamba Allah yang solih, yang senantiasa harapannya adalah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Taufik Fauzan Ginanjar. Di sini insya Allah memberikan sebuah ceramah, tema ataupun tema tentang keimanan kita, keislaman kita, tentang keilmuan keislaman kita, terkhusus diniatkan untuk diri pribadi, untuk umumnya jamaah semuanya, kepada jamaah semuanya. Semoga dalam acara di sore ini, di tanggal 10 Ramadan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya insya Allah sa'ulki ilaikum anil unwan tahta maudhu fadailud da'wah. Tema kali ini adalah fadailud da'wah, keutamaan dakwah. Kalau kita ketahui sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa pengertian dakwah artinya ajakan untuk berbuat baik. Kemudian kita ketahui para ulama membagi bahwa ad-dakwah itu bisa dengan tujuan a'zamu ni'amillah. Artinya nikmat yang paling besar yang harus dilakukan oleh umat muslim mukmin, yakni adalah dakwah. Jadi dakwah itu selain daripada definisi secara etimologi, leksika bahasa Arab menjelaskan dakwah artinya ajakan kepada kebaikan, ad-da'wahnya yad'u ilal khair, seperti halnya kita berdoa, akar katanya sama. Tapi dakwah menurut para ulama dibagi menjadi a'dzamu ni'amillah. Yang pertama adalah a'dzamu ni'amillah, yang artinya nikmat yang paling agung dari Allah. Tentunya tujuan dari dakwah itu juga ada juga makna dakwah artinya juga ahsanul a'mal. Jadi dakwah itu artinya amal yang paling baik, amal yang terbaik yang harus kita lakukan. Ya ini dakwah itu sendiri. Di bulan Ramadan kita mesti berdakwah, mengajak kepada diri pribadi secara khusus, umumnya mungkin kepada semuanya. Dari mulai ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita harus mengajak kepada keluarga dulu konsepnya, dan mengajak kepada keluarga yang jauh di sana, terkhusus bagi kerabat, sahabat, serta kawan yang dekat di antara kita, untuk menuju ke jalan kebaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Untuk keutamaan dakwah tadi a'zamu ni'amillah, kemudian ahsanul a'mal, mengajak kepada kebaikan ke jalan Allah. Sabili rabbika bil hikmah, dengan penuh hikmah. Hikmah itu kalau didefinisikan menurut ilmu agama banyak sekali maknanya. Ada hikmah itu artinya ilmu, ada hikmah itu artinya ilmu yang sebenar-benarnya, yang bisa dikategorikan ke dalam ulil nuha, ulil absor, ataupun ulil albab. Insya Allah dengan hikmah artinya kita bisa bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, serta mau'izah hasanah, nasihat baik. Yang namanya nasihat tentu pasti kebaikan. Ketika kebaikan dilakukan, mau'izah hasanah artinya amar ma'ruf nahi munkar.
kita mengajak ibadah, mengajak sholat, tentunya diri kita juga harus sholat, harus ibadah, mengajak keluarga kita, sanak saudara, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, ibu kepada anaknya, dan anak kepada anak yang lainnya, ataupun anak juga harus berkorban untuk belajar bagaimana bertahap sebagaimana kita berkehidupan layaknya sebagai muslim kafah. Hadirin jamaah yang berbahagia di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, yang mudah-mudahan semuanya dimanapun Anda berada, yahfazukumullah, semoga Allah menjaga kita semua. Jadi dakwah itu tiada lain maknanya juga adalah muhimmatur rusul. Dakwah itu termasuk dalam kategori tujuan para rasul atau tugas yang harus disampaikan oleh Rasul, tugas dari Allah kepada umatnya. Yang sehingga dari kategori tadi a'dhamu ni'amillah, ahsanul a'mal, dan muhimmatur rusul, kita berharap bahwasanya ada al-hayah ar-rabbaniyah. Jadi dalam kehidupan ini semoga kehidupan kita berlandaskan ketuhanan. Yakni rabbaniyah di sini kategorinya adalah nilai-nilai ketuhanannya ada. Kita kan kalau Allah adalah baik, innallaha yuhibbul jamal gitu kan. Kalau kita berharap kebaikan, pakai estetika, logika, kemudian etikanya juga berakhlak yang baik, maka Allah juga baik. Yang sehingga dari keempat tadi makna dari dakwah menurut para ulama, sehingga tujuannya adalah al-hayah al-mubarakah, sehingga kita berharap kehidupan ini menjadi berkah. Yang pertama, tujuan dari keinginan berkah kita adalah ridha Allah, ingin diberikannya atau ingin diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah mahabbatullah atau mahabbatan lillah, ya, ingin dicintai oleh Allah. Siapa saja yang tidak ingin dicintai, mana mungkin gitu. Semua orang pasti ingin dicintai, ingin diridhoi oleh Allah, terutama juga ingin dirahmati Allah, dan juga ingin al-ajru al-mustamir, kita ingin diberikan pahala oleh Allah yang terus-menerus mengalir sampai kita meninggal dunia. Maka dalam konteks hari ini semoga kita juga diberikan al-ajru al-mudha'af, yakni pahala yang dilipat gandakan, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kanat awwaluhu rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Semoga kita mendapatkan, ya, artinya rahmat, magfirah, serta idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita berharap sebagai muslim, pribadi yang insyaallah menuju kafatul muslimin, yang senantiasa berharap kepada Allah dengan melalui media mendakwah atau berdakwah. Tugas dakwah itu bukan hanya para penceramah saja, semua orang yang sudah memiliki ilmu, menyampaikan satu huruf saja juga bermakna dan diberikan pahala yang insya Allah mudah-mudahan pahala terus menerus dan berlipat. Karena juga ada satu pepatah dari ada fadailul dakwah, itu diantaranya dalam ilmu komunikasi ada ad-dilalah atau dilalatul hal afsahu min dalalatil maqal. Justru ajakan dakwah yang baik itu adalah dilalatul hal, artinya contoh perbuatan yang baik itu lebih baik daripada mengajak dengan cara ucapan. Jadi ada lisanul hal afsahu min lisanil maqal, gitu kan. Ajakan dakwah, seruan terhadap Allah, melakukan jalan kepada Allah, kebaikan kepada sesama siapapun adalah dengan contoh perbuatan yang terbaiknya. Kalau misalnya sebagai pribadi muslim mengajak tentang tahajud, jangan hanya bicara saja, tapi lakukan tahajudnya. Misalkan di keluarga, sebagai seorang kepala keluarga di rumah, jangan hanya berkonsep mengajak, pandai bicara saja, tapi dia buktikan dengan perbuatannya. Insya Allah kemudian istri dan anak-anaknya ataupun siapapun di antara kita sesama di ma'had, di kamar, dimanapun kita berada, buktikan dengan actionnya. Jangan sampai no action, talking only, akan tetapi insya Allah kita dibuktikan dengan fakullu amalin, gitu kan. Setiap amal dilakukan dengan ilmunya. Karena ada pepatah Imam Asy-Syafi'i pernah bersyair tentang keilmuan dan pengamalan. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapa saja orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu amalnya ditolak, tidak akan diterima. Dan sejatinya wa alimun bi ilmihi lam ya'malanna, orang yang berilmu atas keilmuannya tidak dipraktikkan, lam ya'malanna mu'adzabun, itu ancamannya diazab
bin qabli ubadil wasan. Ancaman azabnya itu sebelum orang-orang yang menyembah berhala atau sebelum orang-orang yang tahu akan keilmuan ini. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus untuk pribadi umum, untuk jamaah semuanya. Yahfazukumullah dimanapun berada. Semoga kita, dan dalam wa akhirul kalam ini kita berharap kepada Allah, asallahu an yaj'alana minal abidina sholihin. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang solih, wasyakirina fid dunya sa'idun wa fil akhirah sa'idun. Insyaallah di dunia dan di akhirat kita insyaallah hidup bahagia. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.